Anies Baswedan tolak mentah-mentah tawaran PDIP untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Padahal ibaratnya PDIP sudah menanggalkan menjadi partai yang ideologis dengan memilih Anies untuk menjadi calon gubernurnya. Termasuk di Jakarta kemarin pun itu sebenarnya PDIP juga ngotot, tapi kayaknya masih terjadi tarik-menarik. Apakah nanti PDIP dicap sebagai partai yang pelin-pelan, yang sangat pragmatis, tidak ideologis, hanya mengejar atau ambisi kekuasaan saja? Tapi nyatanya di detik-detik terakhir di pendaftaran Jawa Barat, justru PDIP sudah menanggalkan yang namanya partai yang ideologis, partai yang benar-benar memegang pada prinsip-prinsip perjuangan, gerakan yang benar-benar mau melamar Anies untuk menjadi calon gubernurnya di Jawa Barat, tapi ditolak mentah-mentah sama Anies Baswedan. Ya barangkali Anies juga ingin punya bargaining position. Ya apakah balas dendam karena di Jakarta nggak jadi dicalonkan, karena PDIP akhirnya mencalonkan yang namanya Pramono Anung, tangan kanan dari Pak Jokowi, berpasangan dengan Rano Karno, yang nanti akan berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh PKS. Dan ternyata ada 14 partai politik yang mendukung RK dan Suswono di Jakarta melawan PDIP. Dan tentu ada calon independen. Dan akhirnya di Jawa Barat, ya daripada nggak mencalonkan, daripada kota kosong yang ada di PDIP, nggak ada calon dari PDIP, akhirnya ya tetap mencalonkan ada yang namanya JJ sama Ronald, ya, ada Bupati Pangandaran kalau nggak salah, dan artis begitu. Tapi saya kira kansnya juga kecil, beda dengan Anies ketika bermain di Jawa Barat. Meskipun kata Anies, dia menolak tawaran itu adalah alasan karena di sana tidak ada aspirasi, tidak ada keinginan masyarakat Jawa Barat yang menginginkan Anies untuk menjadi gubernurnya begitu. Ya, tapi secara tidak langsung sebenarnya Anies PDIP itu adalah kalau kita ibaratkan kan ibarat air dan minyak, ya, sulit ketemu begitu. Karena tadi ya secara ideologis, secara track record perjuangan selama ini, Anies Baswedan dikenal dengan religius begitu, dan cenderung istilahnya memainkan politik identitas begitu. Sementara PDIP adalah partai yang sangat nasionalis, bahkan ya abangan begitu kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip perjuangan atau gerakan perjuangan Islam begitu. Sehingga ya sulit ketemu. Apalagi di grassroots begitu, itu juga akan sulit. Apakah masanya Abah Anies yang benar-benar sangat religius, sangat Islami begitu, akan bisa menerima kehadiran PDIP gitu. Dan juga sebaliknya, apakah masa PDIP yang selama ini ya di media sosial begitu tajam mengkritik kehadiran Anies yang sangat membawa politik identitas itu juga sulit diterima oleh massa atau grassroots PDIP, harus bergabung dengan namanya Anies Baswedan. Bagaimana nanti begitu ya? Nah, saya kira gimana ya? Apakah nanti di pilkada ini akan terulang kembali, banyak jago-jago PDIP akan kalah dari jago-jagonya Jokowi, tanda kutip ya. Artinya di sini Pak Jokowi masih punya peran penting dalam pilkada-pilkada yang berlangsung besok. Ya meskipun istilahnya kata Pak Prabowo, Jokowi nggak mungkin akan cawe-cawe dalam pilkada, tetapi ya nama besar Jokowi ada di belakang calon-calon yang nanti akan memusuhi atau bertarung dengan calon-calon dari PDIP. Kita lihat nanti satu demi satu calon-calon dari PDIP di pilkada 27 November 2024 akan jatuh berguguran begitu melawan Koalisi Indonesia Maju. Bahkan di Jakarta kayaknya Pramono Anung itu juga sulit. Bahkan ini katanya sebagai titik kompromi, karena Pramono Anung itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kayaknya tertawa terbahak-bahak ketika Pramono Anung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya barangkali Pak Jokowi juga senang
akhirnya nggak Anies begitu ya. Karena memang barangkali Pak Jokowi juga menakutkan sosok Anies Baswedan ini. Karena bisa jadi nanti di 2029 ketika Anies Baswedan punya panggung politik, entah itu menjadi gubernur di DKI Jakarta atau menjadi gubernur di daerah lain, otomatis Anies akan punya panggung politik lagi. Dan di 2029 Anies memiliki elektabilitas yang baik, akan selalu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini mungkin banyak pengamat politik, terutama pendukung dari PDIP, itu menuduh Pak Jokowi itu ketakutan luar biasa terhadap Anies Baswedan. Nanti akan bisa jadi saingan Gibran yang mungkin sudah digadang-gadang Pak Jokowi untuk menjadi presiden di masa datang begitu. Nah, akhirnya ya kita lihat seperti apa nanti para pendukung PDIP, para buzzer-buzzernya PDIP yang selama ini menyuarakan permusuhan yang luar biasa, menyerang, membabi buta Pak Jokowi. Kita akan lihat bagaimana nanti hasil dari pilkada. Apakah calon-calon dari PDIP pun akan juga bertumbangan ya. Karena sekali lagi di pilkada ini masih rasa pilpres, perang antara PDIP dan Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi memakai kaki-kaki yang lain ya. Ada Pak Prabowo, ada Bahlil ya. Banyak sekali kaki-kaki Pak Jokowi yang bermain di pilkada. Bahkan Gibran juga turun tangan di Jawa Tengah, nanti juga di Jawa Timur, di Jawa Barat ya. Dan provinsi-provinsi yang punya pemilih yang sangat banyak, yang sangat strategis untuk pilpres yang akan datang di 2029. Jadi saya kira Pak Jokowi masih menjadi grandmasternya ya. Artinya Bu Mega saya kira belum bisa mengalahkan pengaruh dari Pak Jokowi. Ya mungkin kalau sekarang ini luar biasa kritikan kepada Pak Jokowi tentang politik dinasti, tapi saya lihat yang turun-turun di jalan, yang demo memang ya kalangan menengah ke atas, kalangan pendidikan yang tinggi ke atas begitu ya. Tetapi di tingkat bawah, masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu masih sangat cinta terhadap Pak Jokowi. Terbukti kemarin ketika meresmikan pasar di Yogyakarta ya, itu juga luar biasa sambutan masyarakat. Meskipun di sisi lain ada yang demo politik dinasti, termasuk di Semarang ya, itu juga banyak yang demo. Tetapi di sisi lain ketika Pak Jokowi meninjau atau berkunjung ke daerah-daerah, itu sambutannya, antusiasme masyarakat itu masih sangat luar biasa. Artinya sampai detik ini Pak Jokowi masih dicintai masyarakatnya, warga Indonesia. Meskipun tadi kalau di kalangan yang punya pendidikan tinggi ke atas, kemudian juga kalangan ekonomi menengah ke atas, itu mungkin barangkali Pak Jokowi sudah menjadi musuh bebuyutan, sudah menjadi apa ya, monster yang selama ini ditakuti luar biasa, yang dianggap Pak Jokowi ini memegang semua kekuasaan, trias politiknya semuanya dipegang, legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu seolah-olah Pak Jokowi menjadi dalangnya, menjadi grandmasternya, sutradaranya. Nah, itulah tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para aktivis yang suka demo, termasuk juga para konten kreator, influencer yang memang selama ini terus menyerang Pak Jokowi. Tapi nyata-nyatanya masyarakat masih begitu cinta terhadap Pak Jokowi karena mungkin masyarakat bawah itu merasakan manfaat yang luar biasa. Misalkan tentang kesehatan, keberadaan BPJS, KIS, Kartu Indonesia Sejahtera, itu mereka benar-benar merasakan begitu. Ketika berobat yang mungkin biayanya sangat mahal tapi bisa gratis, itu akhirnya ya berterima kasih pada Pak Jokowi. Kemudian infrastruktur yang baik, pasar-pasar tradisional direnovasi luar biasa, jalan-jalan yang baik begitu. Terus juga di pertanian mungkin ya di berbagai bidang ya, terutama memang masyarakat itu tersentuh adanya bantuan sosial yang terus mengalir ke masyarakat begitu. Artinya mereka benar-benar merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi itu berpihak kepada mereka. Tetapi tadi mungkin secara politik, secara apa istilahnya demokrasi, itu Pak Jokowi adalah menjadi pembunuh
demokrasi. Itu bagi yang tidak suka dengan Pak Jokowi, terutama tadi yang para elit-elit yang pendidikannya tinggi, kemudian juga secara ekonomi juga menengah ke atas, ya seperti daerah DKI Jakarta begitu. Ya, kita akan lihat. Yang pasti pertarungan PDIP melawan Pak Jokowi itu masih terjadi, dan kita akan lihat apakah PDIP dengan calon-calonnya di Pilkada 2024 ini berhasil menumbangkan calon-calon yang tanda kutip ada Pak Jokowi di belakangnya. Kita akan lihat saja nanti.